Di Jujutsu Kaisen, domain expansion bukan cuma jurus pamungkas, tapi perwujudan ego tinggi seorang penyihir. Sekalinya domain aktif, udah dipastikan pertarungan akan selesai. Tapi, tiap domain punya cara kerja, dampak, kelebihan, dan kelemahan yang beda-beda. Di video ini, gue bakal bahas 5 domain expansion Jujutsu Kaisen secara lengkap dan simple. Unlimited Void. Unlimited Void adalah domain paling ikonik di JJK. Domain ini membanjiri otak lawan dengan informasi tak terbatas dalam satu waktu. Otak manusia itu punya batas buat memproses, memahami, dan bereaksi. Di Unlimited Void, segala hal disampaikan ke otak tanpa filter, mengakibatkan otak overload dan tubuh berhenti merespon. Karena itulah, domain ini berbahaya banget buat manusia biasa dan nggak bisa dipakai lama-lama. Malevolent Shrine. Domain ini adalah domain yang melanggar aturan domain expansion. Domain ini tidak menciptakan penghalang seperti yang lain. Domain ini aktif langsung di dunia nyata. Simpelnya, kalau domain lain mengurung musuh dalam barrier, Malevolent Shrine seperti lukisan dan dunia adalah kanvasnya. Dan semua objek dalam radius domain akan terpotong otomatis tanpa perlu dikurung. Ada 2 jenis serangan utama di domain ini, Cleave dan Dismantle. Cleave bisa menyesuaikan kekuatan tebasan dengan ketahanan musuh. Biasanya dipakai ke musuh yang kuat. Dan Dismantle menggunakan tebasan mentah tanpa penyesuaian. Jadi, cocok untuk objek atau musuh yang lemah. Dan serangan ini akan aktif terus-menerus selama domain berjalan dan keuntungan domain ini tidak bisa dihancurkan dari luar karena tidak memiliki barrier dan serangan yang terus aktif. Kekurangannya adalah karena tidak memiliki barrier, jadi domain ini bisa dihindari dan juga membahayakan sekutu. Coffin of the Iron Mountain. Domain ini mencerminkan Jogo sebagai kutukan bencana, membuat areanya berubah menjadi dalam gunung berapi dan menyebabkan panas ekstrim, lava, dan serangan api otomatis. Domain ini ditujukan untuk membunuh cepat atau instan, bukan main strategi. Dan saat domain aktif, lawan akan terkurung dalam barrier dan akan terkena serangan api auto hit. Dampaknya, lawan terbakar dan terus-menerus terkena serangan api dari segala arah. Kelebihan domain ini punya damage area yang besar dan sangat mematikan untuk manusia biasa. Tapi, domain ini kurang efektif untuk lawan level tinggi. Ibaratnya, domain ini kuat dan brutal, tapi bukan yang teratas. Self-embodiment of perfection. Ini adalah domain paling berbahaya secara konsep. Kalau di luar domain, Mahito harus menyentuh tubuh musuh. Di dalam domain, setiap orang langsung tersentuh jiwanya. Jadi, saat diaktifkan, target akan terkurung dalam barrier dan Mahito tidak perlu melakukan kontak fisik untuk Idol Transfiguration, karena udah auto hit. Saat terkena serangan Idol Transfiguration, bentuk jiwa akan berubah dan tubuh jadi rusak dan bisa sampai mati. Domain ini bisa buat instant kill, tapi sangat bergantung pada stabilitas mental Mahito dan juga masih bisa dilawan dengan teknik tertentu. Domain ini nggak nyerang tubuh, tapi jiwa. Horizon of the Captivating Shanda. Domain ini kelihatannya indah, tapi mematikan. Domain ini buat lawan terkurung dalam barrier di pantai buatan dengan Shikigami Laut dan membuat serangan auto hit Shikigami Laut yang terus-menerus datang dari segala arah. Keunggulan dari domain ini tuh cocok buat lawan banyak musuh sekaligus, tapi domain ini masih bisa ditembus sama domain yang lebih kuat. Domain ini visualnya tenang, tapi isinya mematikan. Domain expansion bukan soal siapa yang paling kuat, tapi siapa yang paling memahami dirinya sendiri. Menurut kalian, domain mana yang paling mematikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.